Sekolah itu bernama SMA Dharma Utama. Bangunannya sudah tua, cat temboknya mengelupas, dan lorong-lorongnya selalu terasa lebih dingin saat malam tiba. Di siang hari, sekolah ini terlihat biasa saja. Murid-murid lalu lalang, guru mengajar seperti normal. Tapi ada satu hal yang selalu dibicarakan secara pelan-pelan, seolah takut ada yang mendengar. Penjaga sekolahnya, namanya Pak Wiryo. Anehnya, tidak ada satu pun murid yang pernah melihat Pak Wiryo benar-benar masuk atau pulang kerja. Dia selalu ada di sana, duduk di pos satpam, berjalan pelan menyusuri lorong, mengunci gerbang saat malam. Beberapa guru senior tahu cerita yang sebenarnya. Pak Wiryo sudah meninggal 20 tahun lalu. Katanya dia meninggal saat bertugas malam. Jatuh dari lantai 2 gedung lama, tepat di dekat tangga belakang. Sejak saat itu, pos satpam tidak pernah benar-benar kosong. Malam itu sekolah mengadakan kegiatan persiapan lomba. Hanya beberapa siswa yang masih bertahan sampai hampir jam 10 malam. Salah satunya Raka, ketua OSIS, bersama dua temannya Dion dan Nisa. Saat mereka hendak pulang, Dion tiba-tiba berhenti melangkah. Itu siapa?" Di ujung lorong, dekat pos satpam, terlihat seorang pria tua berseragam coklat lusuh. Topinya miring. Wajahnya tidak jelas karena lampu berkedip. Dia sedang menyapu. Padahal, seharusnya tidak ada siapa-siapa lagi di sekolah itu. Raka menelan ludah. Dia sebenarnya sudah sering dengar cerita tentang Pak Wiryo, tapi baru kali ini melihatnya langsung. "Pak," sapa Raka, mencoba sopan. Pria itu berhenti menyapu. Perlahan menoleh. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Tapi bibirnya tersenyum tipis. "Masih jam kerja?" jawabnya pelan. Suaranya terdengar aneh, seperti bergema padahal lorong itu terbuka. Nisa langsung merinding. Dia menarik lengan Raka. "Kita pulang aja deh, Ra." Mereka bertiga berjalan cepat menuju gerbang. Tapi anehnya, gerbang sekolah sudah terkunci rapat. Padahal mereka belum melihat penjaga itu berjalan ke sana. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. "Sekolah belum aman, belum boleh pulang." Suara itu terdengar lagi. Dion memberanikan diri menoleh, dan tubuhnya langsung kaku. Pak Wiryo berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Wajahnya kini terlihat jelas. Ada bekas retakan hitam di dahinya, seperti bekas benturan keras. Darah kering mengalir sampai ke leher. "Pak, gerbangnya dikunci." Suara Dion bergetar. Pak Wiryo tersenyum lebih lebar. "Memang tugas saya, mengunci dan menjaga." Lampu lorong tiba-tiba mati. Gelap total. Dan di kegelapan itu, terdengar suara benda berat diseret. Seperti tubuh yang diseret di lantai. Saat lampu menyala kembali, Dion sudah tidak ada. Raka dan Nisa panik. Mereka berlari ke ruang guru, mengunci pintu dari dalam. Nafas mereka terengah, tangan gemetar. Dari balik pintu terdengar suara ketukan pelan, teratur. Tok, tok, tok. "Buka, masih ada satu yang belum diperiksa." Suara Pak Wiryo terdengar datar. Nisa menangis tertahan. Raka mencoba menelpon siapapun, tapi sinyal hilang. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 tepat. Ketukan berubah jadi gedoran keras. Kalau tidak tertib, akan jatuh lagi.
Kata-kata itu membuat Raka teringat cerita lama. Tentang Pak Wiryo yang jatuh dari tangga karena mengejar murid yang melanggar jam malam. Tiba-tiba, pintu ruang guru terbuka sendiri. Pak Wiryo berdiri di ambang pintu, tapi kini kakinya tidak menyentuh lantai. Lehernya tertekuk tidak wajar. "Sekolah ini titipan. Selama masih berdiri, saya akan bekerja," katanya pelan. Keesokan paginya, sekolah gempar. Raka dan Nisa ditemukan pingsan di ruang guru. Dion tidak pernah ditemukan. Namanya dihapus dari absensi, seolah tidak pernah sekolah di sana. Yang paling aneh, pos satpam pagi itu kosong. Namun, di buku jadwal penjaga malam, ada satu tulisan baru dengan tinta hitam pekat. Shift malam selesai. Satu pelanggaran telah ditindak. Dan sampai sekarang, setiap malam, petugas kebersihan masih melihat seorang penjaga tua berjalan menyusuri lorong sekolah. Masih bekerja. Karena dia tidak pernah benar-benar mati. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani berada di sekolah itu setelah jam 9 malam. Bukan karena aturan, tapi karena mereka tahu masih ada yang berjaga. Jika kamu pernah melihat sosok penjaga sekolah yang muncul saat lorong sudah sepi, yang menyapamu padahal jam kerja seharusnya sudah berakhir, mungkin dia bukan orang baru. Mungkin dia memang tidak pernah pulang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu punya pengalaman horor di sekolah atau pernah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, kamu boleh ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan lampu dan pastikan kamu tidak sendirian malam ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.